Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nur Aziza Aulia Ramadhani, NIM 22494220, PA21261 dari Prodi Elektronika dan Instrumentasi, akan menjelaskan tentang model predictive control atau MPC dari hasil belajar yang telah saya dapatkan selama ini. Untuk pengertiannya sendiri, MPC adalah teknik kontrol optimal di mana tindakan kontrol yang dihitung meminimalkan cost function untuk sistem dinamis yang dibatasi selama jangka waktu yang terbatas dan semakin pendek. Dalam MPC, perhitungan optimasi dilakukan untuk jangka waktu tertentu ke depan atau yang disebut dengan horizon prediksi yang memiliki panjang yang tetap dan terbatas. Jadi, optimasi dilakukan untuk periode terbatas ke depan dan proses diulangi terus-menerus, yakni memperbarui perhitungan setiap kali mendapatkan data terbaru. Nah, terdapat beberapa istilah lain dari MPC, seperti Dynamical Matrix Control, Generalized Predictive Control, dan Receding Horizon Control. Di sini terdapat loop control dari MPC, yang mana referensi akan diberikan sebagai target yang akan dicapai. Kemudian nilai output terukur dari plan akan dimasukkan ke dalam Kalman filter yang berikutnya akan melakukan estimasi keadaan dan memberikan perkiraan terbaru ke MPC. MPC nantinya akan menggunakan optimasi dan memproyeksikan ke beberapa langkah ke depan untuk menentukan urutan kontrol terbaik. Kemudian MPC menerapkan langkah kontrol pertama atau UK ini ke plan dan memperbarui keadaan pada langkah berikutnya. Proses ini diulangi hingga target tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian berikut adalah lintasan referensi dan output plan yang diprediksi pada MPC. Jadi di sini terdapat horizon prediksi yang membantu memprediksi dan merencanakan kontrol beberapa langkah selama waktu ke depan. Kemudian terdapat horizon control yang membatasi seberapa lama kontrol akan aktif diterapkan secara langsung. Dan di sini MPC hanya menerapkan langkah pertama dari rencana kontrolnya dan menghitung ulang proyeksi setiap langkah waktu untuk memastikan adaptasi terhadap perubahan kondisi. Nah, di sini terdapat alur mendesain dari MPC sendiri. Untuk alurnya ini yang pertama, menentukan model plan internal yang digunakan untuk meramalkan perilaku plan selama horizon prediksi. Nah, kemudian mendefinisikan tipe sinyal. Kalau dari referensi yang saya dapatkan, tipe sinyal ini berkaitan dengan loop control ini, apakah sinyal tersebut merupakan output yang terukur, atau gangguan yang terukur, atau estimasi dari keadaan. Nah, berikutnya yakni membuat objek MPC dan menentukan parameter controller seperti waktu sampel, horizon prediksi, horizon control, bobot cost function, batasan, dan model gangguan. Berikutnya yakni evaluasi kinerja controller MPC dan mensimulasikan closed loop pada plan. Kemudian memperbaiki desain dan menyesuaikan parameter. Kemudian juga mengevaluasi skenario simulasi yang berbeda. Berikutnya terdapat optimalisasi eksekusi kontrol agar lebih efisien. Dan berikutnya baru MPC dapat dilakukan penerapannya atau diterapkan ke controller pada sistem asli. Nah, dari referensi yang saya dapatkan, terdapat beberapa jenis MPC yang memiliki fokus utama, cara kerja, dan keunggulannya masing-masing yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian terdapat objek-objek pada MPC yang beberapa di antaranya merupakan terminologi yang harus diketahui. Yakni yang pertama waktu sampel. Waktu sampel ini dapat waktu sampel ini diatur untuk agar setiap sampel yang kita tentukan itu dapat mengcover rise time dari plan. Jadi misalkan dibuat waktu sampel sebanyak 10 atau sampai 20 jumlah gitu. Nah, jumlah-jumlah itu tadi harus dapat mengcover rise time yang kita inginkan dari plan tersebut. Nah, kemudian terdapat horizon prediksi yang merupakan jumlah sampel di waktu ke depan atau di waktu mendatang yang digunakan controller untuk meminimalkan cost. Horizon prediksi ini harus cukup panjang untuk menangkap respon transien dan mencakup dinamika signifikan sistem. Semakin panjang horizon prediksi, maka semakin tinggi kebutuhan komputasinya. Biasanya horizon prediksi ini berkisar antara 10 sampai 20 sampel. Nah, kemudian terdapat horizon control yang merupakan jumlah langkah kontrol bebas yang digunakan controller untuk meminimalkan cost sepanjang horizon prediksi. Semakin panjang, maka akan semakin tinggi kinerja dan kebutuhan komputasinya. Sebaiknya diatur agar 10-20% dari horizon prediksi dengan minimum 2-3 langkah. Jadi horizon control ini jumlahnya lebih sedikit dari horizon prediksi. Kemudian terdapat nilai nominal yang biasanya ini berasal dari atau diatur jika plan berasal dari linearisasi model non-linear di sekitar titik operasi. Kemudian terdapat scaling factor yang sebaiknya ditetapkan untuk setiap input dan output plan, terutama saat rentang dan magnitudenya sangat berbeda. Berikutnya terdapat batasan-batasan pada sistem, pembobotan, model gangguan dan noise pengukuran, serta analisis sensitivitas output steady state closed loop untuk mengecek apakah controller dapat menolak gangguan output yang konstan.
Nah, terdapat beberapa contoh aplikasi dari MPC, seperti di bidang otomotif dan kendaraan otonom, industri energi dan sistem tenaga atau pembangkit, penerbangan dan ruang angkasa, industri manufaktur dan proses, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, di sini mungkin saya akan, sebelum mengimplementasikan, mungkin akan menambahkan sedikit informasi tentang apa saja variabel-variabel yang perlu dituning di MPC ini. Yakni, eh, yang pertama, bobot untuk mengatur prioritas antara minimisasi dari variabel yang ingin kita atur. Kemudian, horizon prediksi untuk menyeimbangkan akurasi dan komputasi. Kemudian, horizon control juga, batasan-batasan, waktu sampel, kemudian terdapat estimasi model, regulasi perubahan, kriteria konvergensi, dan anti-win up untuk menangani saturasi kontrol. Nah, berikutnya saya akan masuk ke pembahasan tentang implementasi MPC untuk pendaratan rocket lander. Jadi contoh kasusnya adalah untuk pendaratan rocket lander. Nah, di sini diasumsikan bahwasanya rocket lander ini terdiri dari dua bagian, yakni body dan juga mesinnya. Yang mana pada rocket lander ini terdapat thrust atau gaya dorong ke atas yang dirasakan oleh mesinnya dan juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi yang menarik lander ini untuk bergerak turun ke bawah. Nah, pada saat melakukan pendaratan antara lander dengan tanah ini atau dengan landasan untuk pendaratannya tentunya terdapat selisih ketinggian yang di sini diasumsikan sebagai Y. Nah, di sini juga berlaku persamaan state space seperti pada sistem umumnya. Dan di sini yang diinginkan atau yang diharapkan adalah em, memastikan pendaratan yang mulus tanpa benturan yang keras dengan mengatur thrust. Jadi agar dapat mencapai altitude 0 atau tepat di atas permukaan tanah, maka yang harus diatur pada rocket lander ini adalah thrust-nya. Nah, di sini digunakan target waktu atau horizon prediksinya selama 10 detik. Nah, berikutnya di sini MPC ini bekerja secara diskrit. Jadi, MPC akan bekerja pada sampel-sampel waktu tertentu. MPC akan memprediksi posisi pendaratan di beberapa titik sampel, yang mana titik sampel ini adalah dari K plus 1 sampai K plus 10. Nah, dari K plus 1 sampai K plus 10 ini adalah titik-titik diskrit yang akan diprediksi. Nah, kemudian di setiap titik-titik diskrit ini tentunya akan terukur nilai ketinggian dari silinder tersebut. Yang mana jika referensi ketinggian atau target ketinggiannya adalah 0, maka akan terdapat selisih nilai yang mana itu menjadi error. Nah, error di sini dihitungnya dengan cara titik referensi dikurangi, eh, maaf, dihitung dengan cara ketinggian referensi dikurangi dengan ketinggian pada titik atau langkah kesekian. Jadi, misalkan ingin menghitung error pada titik atau langkah ke satu, maka dihitungnya adalah ketinggian referensi dikurangi dengan ketinggian yang terukur pada titik atau posisi pertama ini. Nah, di sini horizon prediksinya sebanyak 10 atau 10 detik dan horizon kontrolnya adalah 5 detik. Nah, kemudian di sini kita akan memasuki ke bagian kalkulasi dan cost function dari MPC untuk pendaratan rocket lander tadi. Di sini yang akan kita fokuskan terlebih dahulu adalah meminimalisasi error posisi atau ketinggian dari rocket lander tadi. Untuk cost function-nya adalah W1 dikalikan dengan error ketinggian pada langkah ke 1 kuadrat sampai ditambahkan sampai ke W5 dikalikan dengan error pada langkah ke 5 kuadrat. Jadi sepanjang horizon kontrolnya. Nah, kenapa di sini errornya di kuadrat? Karena untuk menghindari nilai negatif, memperbesar dampak dampak dari error yang besar, sehingga sistem itu akan fokus mengurangi error yang besar terlebih dahulu, dan untuk menghasilkan fungsi biaya yang halus dan kontinu. Nah, di sini, semisalkan terdapat cost function sederhana, dengan fungsi yang sederhana seperti ini. Jika diplot ke dalam kurva, maka akan menghasilkan kurva parabola yang meruang 3 dimensi seperti ini. Nah, nantinya akan dicari nilai J minimumnya, di mana pada kasus ini, nilai X akan menghasilkan J minimum tersebut. Nah,
pada cost function ini, setiap satu set variabel yang dijumlahkan ini itu dianggap sebagai satu dimensi, sehingga jika terdapat 5 set ini, maka akan terdiri dari 5 dimensi. Nah, kalau 5 dimensi itu kan udah susah buat divisualisasikan secara intuitif. Namun, untuk tujuannya tetap sama, yakni dengan mencari nilai J minimum dari cost function 5 dimensi seperti ini. Nah, di sini error posisi itu disebabkan oleh perubahan trust yang terjadi pada lender tadi. Maka artinya juga terdapat cost function untuk perubahan trust. Nah, cost function untuk perubahan trustnya itu dapat dilihat di sini, yakni bobot dikalikan dengan trust pada langkah pertama sampai pada langkah keempat atau di sini dihitungnya terakhir. Nah, kenapa sih kalau di cost function untuk error posisi itu dari K+1 sampai K+5, sedangkan di perubahan trust itu dari K sampai K+4. Hal ini dikarenakan trust itu kan diaplikasikan di awal ya, karena kan dia output yang bisa langsung gitu kan diberikan. Nah, sedangkan error posisi ini akan terjadi setelah diberikan trust tersebut. Kan dia dipengaruhi oleh trust ini. Maka dari itu, trust ini dihitung atau dijalankan terlebih dahulu, baru setelahnya error posisi ini akan terlihat di langkah atau waktu setelah trust ini diberikan. Jadi kalau di sini trust pertama kali diberikan di sini, maka perubahan posisi yang terlihat itu adalah pada K+1 ini. Jadi intinya trust diberikan lebih dahulu dibandingkan dengan aspek-aspek atau parameter lain yang terdampak oleh trust itu. Nah, kemudian W ini tadi kan bobot ya, bobot untuk setiap set dari error posisi dan dari perubahan trust. Jadi referensi yang saya dapat dan untuk hasil yang lebih baik, bobot pada cost function untuk satu tujuan, misalnya untuk error posisi seperti ini, itu pada umumnya sama ya, karena misalkan bobotnya divariasi, maka berarti kan akan terjadi lonjakan nilai yang tidak teratur pada setiap langkah yang dilakukan atau diprediksi. Nah, hal ini dapat menghasilkan output yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka dari itu, untuk bobotnya dari satu cost function yang memiliki tujuan yang sama, itu biasanya sama. Jadi, untuk kalkulasi bobot dapat dilakukan di awal sebagai pengali, baru dikalikan dengan penjumlahan dari error-error kuadrat ini tadi. Begitupun dengan untuk trust. Nah, kemudian di sini MPC ini juga dapat dikatakan adaptif atau dapat eh, beradaptasi dengan terjadinya penambahan parameter yang ingin kita atur juga atau yang menjadi aspek penting juga. Misalkan di sini tiba-tiba ingin ditambahkan parameter dari segi kebisingan mesin. Nah, jadi dia tidak hanya mengurangi trust atau mengatur trust untuk menurunkan ketinggian, tapi juga ingin kebisingan mesinnya itu nggak terlalu mengganggu lah atau misalkan nggak sampai sekian desibel. Nah, kebisingan mesin ini kan disebabkan oleh trust ya. Jadi untuk cost function-nya sama seperti minimalisasi error posisi tadi. Dia dimulai dari K+1 sampai K+5, punya bobotnya sendiri juga, dan untuk N ini adalah nilai dari kebisingan mesinnya itu. Jadi misalkan memiliki um, 5 aspek atau parameter yang ingin dikendalikan, atau yang menjadi hal penting dari sistem yang diterapkan MPC itu tadi, maka J minimumnya itu berarti didapatkan dari kelima aspek tersebut tadi. Jadi nggak cuma satu yang dari error posisi aja, tapi ada dari uh, EK+1 sampai EK plus N, kemudian ada dari TK sampai TK plus N-1, dan ada juga dari N. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya masuk ke cara kerja dan outputnya. Nah, di sini, sebentar. Nah, di sini, misalkan ini sistemnya telah kita implementasikan si MPC itu. Kemudian ternyata lender tadi itu nggak mencapai ketinggian ini nih, tapi dia di sini. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi, MPC itu dia akan mengupdate terus prediktifnya atau prediksinya setelah mendapatkan perubahan nilai, setelah menerima satu nilai lah. Jadi misalkan nih, hasil dari cost function perubahan posisi tadi tuh em, kita implementasikan. Nah, untuk yang dilihat atau menjadi parameter itu hanyalah nilai yang pertama. Jadi untuk nilai kedua sampai kelima ini diabaikan. Jadi misalkan ternyata ketinggian di sini, MPC ini akan menggunakan nilai ketinggian ini sebagai acuan untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi berikutnya dengan rentang horizon kontrol yang sama. Jadi misalkan ketinggiannya di sini, kan acuannya dia di sini. Nah, dia akan menggunakan ini sebagai selisih dan em, melakukan prediksinya sampai horizon kontrolnya kan tadi jumlah 5, berarti sampai di K+6 ini. Nah,
Begitupun misalnya di sini ternyata dia ketinggiannya mencapai ini nih, nggak sampai di targetnya tadi. Nah, dia juga akan menggunakan ini sebagai acuan untuk memprediksi lagi sampai di rentang horizon kontrol sejumlah 5 second tadi. Nah, kan di sini satuannya untuk eh, satuan dari horizonnya kan second ya. Nah, jadi dia akan mulai dari K plus 2 sampai K plus 7. Jadi dia mengestimasinya secara terus-menerus berjalan kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kasusnya kalau ternyata di K plus 6? Bagaimana kasusnya jika em, mencapai K plus 6 gitu kan? Dia kan horizon prediksinya kan 5 langkah ya. Kalau dia 5 langkah ke sini, kan dia akan melebihi dari horizon prediksinya nih. Nah, kalau dari referensi yang saya dapatkan, saat mencapai di posisi atau langkah K plus 6 ini, dia hanya akan mengkalkulasi sampai jumlah maksimum atau limit dari horizon prediksinya ini. Jadi dia akan mengkalkulasi dari K plus 6 sampai K plus 10 ini. Jadi si horizon prediksi ini nggak akan memperpanjang nilainya terlebih dahulu gitu. Dia nggak bisa mengubah nilainya sendiri. Nah, kemudian bagaimana ceritanya jika terdapat special case misalkan di K plus 10 ini masih belum mendarat gitu, masih ada selisih ketinggian. Kalau dari referensi yang saya dapatkan, dia tidak akan serta-merta langsung melakukan perpanjangan atau nge-extend horizon prediksinya dan horizon kontrolnya jadi K plus 10 sampai K plus 15 dan K plus 20 kayak gitu. Tapi dia akan memperpanjangnya satu persatu. Jadi dari K plus 10 sampai K plus 11. Misal K plus 11 masih belum, akan dilakukan prediksi lagi dari K plus 11 sampai untuk K plus 12. Seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat kaitan antara MPC dengan Kalman filter karena kan keduanya sama-sama melakukan prediksi ya. Kalau dari course yang saya tonton di Udemy, Kalman filter di sini itu digunakan apabila misalkan untuk kasus ketinggian ini antara em, ketinggian yang diukur oleh sensor ketinggian atau barometer dari lendernya tadi dengan yang dimodelkan itu tuh berbeda. Jadi ada selisih antara yang diukur dengan yang dimodelkan. Atau kita nggak yakin model kita itu bisa sepenuhnya bagus karena kan nggak ada model yang 100% sempurna. Dan juga kita nggak yakin nih kalau bacaan sensornya itu tuh bisa akurat banget gitu. Nah, jadi kalau kasus seperti itu akan digunakan Kalman filter untuk mendapatkan nilai estimasi terbaik dari dua sumber atau referensi yang berbeda tadi. Dan hal ini pun berlaku jika sebaliknya. Misalkan model kita udah bagus, tapi sensornya yang kurang akurat. Atau sebaliknya, kurang pede sama modelnya, tapi spek sensor yang dimiliki itu udah hampir mendekati nilai asli atau atau memiliki akurasi tinggi lah seperti itu. Nah, disitulah digunakan Kalman filter yang akan menghasilkan estimasi dari nilai dalam case ini misalkan ketinggiannya seperti itu. Nah, nilai hasil estimasi dan prediksi dari Kalman filter tadi yang didapatkan dari dua sumber itu yang akan digunakan oleh si MPC ini. Jadi misalkan terdapat selisih altitude 60 meter yang terbaca di sensornya 50 meter. Nah kan misalkan didapatkan nilai hasil kalmannya di 55 meter. Nah, 55 meter ini tadilah yang digunakan sebagai uh, acuan untuk kalkulasi dari si MPC ini tadi sendiri. Mungkin um, itu untuk implementasinya dan ini terkait dengan referensi-referensi yang saya gunakan. Dan mungkin untuk pembahasan tentang NPC dari teori teori sampai ke implementasi contoh soal, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, dan mohon untuk dikoreksi terkait dengan kesalahan dan kekurangan tersebut, karena segala kebaikan apapun datangnya dari Allah, dan segala keburukan dan kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.